Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur aljabar grup. Video pembelajaran ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur aljabar grup yang diapu oleh Ibu dosen Ibu Siti Masyarah MPD. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri Claudia Nurasana bersama rekan saya Nur Intan Ahmadayani dan Sherly Octaviaju. Di video ini kami akan membahas materi di bab 4 tentang semi grup, monoid, grup, dan teori-materi dasar tentang grup. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, 4.1 semi grup. Semi grup adalah himpunan S dengan suatu operasi biner yang memenuhi dua sifat. Satu, tertutup. Jika A, B elemen S, maka A biner B elemen S. Yang kedua, asosiatif untuk semua A, B, C elemen S. Dan jika operasi juga komutatif, yaitu A biner B sama dengan B biner A, maka ia disebut semi grup abelian. Contoh semi grup. Z dengan operasi perjumlahan adalah semi grup dan semi grup yang abelian. Akan kita buktikan. Oke, langkah yang pertama, buktikan tertutup. Ambil sebarang angka bilangan bulat. 2 tambah 1 sama dengan 5, min 4 tambah 7 sama dengan 5, min 10 tambah min 6 sama dengan 16. Maka ia terbukti tertutup terhadap operasi perjumlahan. Yang kedua, akan kita buktikan apakah dia asosiatif. Misal A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Tinggal kita substitusikan saja A, B, dan C-nya. Dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan 7, sama dengan 2 tambah dalam kurung 5 tambah 7, sama dengan 7 tambah 7, sama dengan 7 tambah 7, 14 sama dengan 14. Terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri sama, maka ia terbukti asosiatif. Sampai di sini telah terbukti bahwa ia merupakan semi grup. Sekarang kita akan buktikan apakah dia semi grup yang abelian. Kita akan buktikan apakah dia komutatif. Misalkan A sama dengan 4, B sama dengan 9. Apakah A tambah B sama dengan B tambah A? Kita substitusikan. A sama dengan 4, 4 tambah B sama dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Terlihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri sama, maka ia terbukti komutatif. Maka terbuktilah bahwa bilangan bulat dengan operasi perjumlahan merupakan semi grup dan semi grup yang abelian. Oke, materi selanjutnya 4.2 monoid. Monoid adalah semi grup yang memiliki unsur identitas. Jadi monoid harus memenuhi: pertama, tertutup di dalam operasi biner. Yang kedua, asosiatif. Dan yang ketiga, terdapat unsur identitas pada operasi biner. Monoid abelian. Jika operasi juga komutatif, maka ia disebut monoid abelian. Contoh monoid. Bilangan bulat dengan operasi perjumlahan adalah monoid dan monoid abelian. Kalau tadi kita sudah membuktikan bilangan bulat dengan operasi perjumlahan adalah semi grup dan semi grup yang abelian, sekarang kita akan buktikan apakah dia monoid dan monoid abelian. Pembuktiannya. Pertama, tertutup. Sudah terbukti tadi sebelumnya di semi grup. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif juga sudah terbukti. Nah, yang ketiga, terdapat unsur identitas. Identitas biner A sama dengan A biner identitas sama dengan A untuk setiap A elemen S. Coba angka 0. 0 tambah 6 sama dengan 6. 6 tambah 0 sama dengan 6. 0 tambah min 9 sama dengan min 9. Min 9 tambah 0 sama dengan min 9. Maka identitas pada perjumlahan adalah 0. Nah, sampai di sini sudah terbukti bahwa ia monoid. Sekarang kita akan buktikan apakah dia monoid yang abelian. Akan kita buktikan komutatif. Apakah A tambah B sama dengan B tambah A? Apakah 5 tambah 7 sama dengan 7 tambah 5? Ya, sama-sama 12. Maka ia terbukti komutatif. Oke, sekarang kita masuk ke 4.3 grup. Di sini ada definisi 4.1, definisi 4.2, dan definisi 4.3. Langsung saja ke definisi 4.1. Sebuah himpunan G dengan operasi biner disebut grup jika memenuhi: yang pertama, tertutup; yang kedua, asosiatif; yang ketiga, memiliki identitas; dan yang keempat, setiap elemen memiliki inverse. Jika operasi juga komutatif, maka ia disebut grup yang abelian. Nah, untuk contoh dan pembuktian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh 4.1, bilangan bulat pada operasi penjumlahan merupakan sebuah grup. Pembuktiannya yang pertama, tertutup, sudah terbukti sebelumnya.
Yang kedua, asosiatif, sudah terbukti sebelumnya. Yang ketiga, identitas, sudah terbukti sebelumnya. Yang keempat, buktikan inverse. Untuk setiap A elemen bilangan bulat, inversenya adalah min A. Karena A tambah min A sama dengan 0, maka terbukti. Selanjutnya ada contoh grup. Buktikan bahwa ulapan pada operasi perkalian merupakan sebuah grup. Penyelesaiannya, yang pertama kita bikin tabel Kelly-nya terlebih dahulu. Yang pertama, buktikan tertutup. Jelas tertutup, kita perhatikan saja tabel Kelly-nya. Yang kedua, buktikan asosiatif. Misal A3, B5, C7. 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 3 dikali 5 kali 7. 7 kali 7 sama dengan 3 kali 3. Hasilnya 1 sama dengan 1, maka terbukti asosiatif. Yang ketiga, buktikan terdapat unsur identitas. Identitas I sama dengan 1, sebab A kali 1 sama dengan A. Yang keempat, buktikan mempunyai inverse. 1 pangkat min 1 sama dengan 1, 3 pangkat min 1 sama dengan 3, 5 pangkat min 1 sama dengan 5, 7 pangkat min 1 sama dengan 7. Terbukti bahwa ulapan pada operasi perkalian merupakan sebuah grup. Selanjutnya, buktikan bahwa himpunan bilangan asli N bukan grup terhadap operasi penjumlahan. Yang pertama, buktikan tertutup. Misal, A sama dengan 1, B sama dengan 2, di mana A, B elemen N, 1 tambah 2 sama dengan 3 elemen N, di mana A tambah B elemen N terbukti tertutup. Yang kedua, buktikan asosiatif. Misal, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, di mana A, B, C elemen N. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. 6 sama dengan 6. Terbukti tertutup. Yang ketiga, memiliki identitas. Terdapat unsur identitas, yaitu I sama dengan 0. Yang keempat, buktikan mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse, ambil sembarang unsur. Misal, C sama dengan 3, maka C pangkat min 1 sama dengan min 3. C tambah C pangkat min 1 sama dengan 3 tambah min 3 sama dengan 0. Tetapi min 3 bukan elemen N. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli N bukan grup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya ada definisi 4.2. Sebuah grup G disebut grup abelian atau komutatif jika berlaku A star B sama dengan B star A untuk setiap A, B elemen G. Selanjutnya, buktikan bahwa G8 pada operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Penyelesaiannya, yang pertama akan dibuktikan tertutup. Kita buat tabel Kelly. Kemudian terbukti tertutup karena tidak ada unsur lain selain unsur J8. Yang kedua akan dibuktikan asosiatif. Ambil sembarang unsur. Misal A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan 7 untuk setiap A, B elemen Z8. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 5 tambah 6 tambah 7. 3 tambah 7 sama dengan 5 tambah 5. Hasilnya 2 sama dengan 2. Maka terbukti asosiatif penjumlahan. Yang ketiga akan dibuktikan memiliki unsur identitas. Terdapat unsur identitas yaitu I sama dengan 0. Sebab A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Misal kita buat 5 tambah 0 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Maka terbukti memiliki identitas. Yang keempat, akan dibuktikan setiap unsur Z8 memiliki inverse. 1 pangkat min 1 sama dengan 7 karena 1 tambah 7 sama dengan 0. Yang 2 pangkat min 1 sama dengan 6 karena 2 tambah 6 sama dengan 0. 3 pangkat min 1 sama dengan 5 karena 3 tambah 5 sama dengan 0. 4 pangkat min 1 sama dengan 4 karena 4 tambah 4 sama dengan 0. 5 pangkat min 1 sama dengan 3 karena 5 tambah 3 sama dengan 0. 6 pangkat min 1 sama dengan 2 karena 6 tambah 2 sama dengan 0. 7 pangkat min 1 sama dengan 1 karena 7 tambah 1 sama dengan 0. Yang kelima akan dibuktikan komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5.
3 sama dengan 3, terbukti komutatif. Dengan demikian, terbukti bahwa Z8 pada operasi penjumlahan terbukti merupakan sebuah grup komutatif. Baik, selanjutnya masuk ke definisi 4.3, di mana sebuah grup disebut grup hingga jika banyaknya unsur dari grup tersebut hingga, sedangkan jika banyaknya unsur dari grup tersebut tak hingga, maka grupnya merupakan grup tak hingga. Nah, di sini ada contoh. Zn dengan operasi penjumlahan merupakan grup hingga, sedangkan Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup tak hingga. Selanjutnya, teorema dasar. Jika sebuah grup dengan operasi biner dan jika A dan B termuat dalam grup, maka persamaan linear A biner X sama dengan B dan Y biner A sama dengan B mempunyai penyelesaian yang unik atau tunggal dalam grup. Di sini ada pembuktian, yaitu A biner X sama dengan B, A inverse biner A biner X sama dengan A inverse biner B karena grup. Maka A inverse termuat dalam grup. A inverse biner A biner X sama dengan A inverse biner B. Nah, di sini terbukti asosiatif. Selanjutnya, I biner X sama dengan A inverse biner B. Di sini juga terbukti inverse. Selanjutnya, X sama dengan A inverse biner B. Nah, dengan cara yang sama diperoleh Y sama dengan A inverse biner B, mempunyai penyelesaian yang tunggal. Teorema 4.2. Dalam sebuah grup dengan operasi biner terdapat hanya satu identitas sedemikian sehingga I biner A sama dengan A biner I sama dengan A. Nah, pembuktian, andaikan selain I ada identitas yang lain, misalkan E, maka A biner I sama dengan A biner E, di mana A inverse biner A biner I sama dengan A inverse biner A biner E. A inverse biner A biner I sama dengan A inverse biner A biner E. I biner I sama dengan I biner E. I sama dengan E. Nah, terbukti hanya ada satu unsur netral identitas dalam sebuah grup. Selanjutnya, teorema 4.3. Untuk setiap unsur dalam sebuah grup dengan operasi biner mempunyai hanya satu inverse dalam grup. Nah, bukti, misalkan A inverse yang merupakan inverse dari A elemen G terdapat inverse yang lain, misalkan saja Y, maka A inverse biner A sama dengan I karena Y juga inverse dari A akibatnya. Selanjutnya, A inverse biner A sama dengan Y biner A. A inverse biner A inverse sama dengan Y biner A inverse. A inverse biner I sama dengan Y biner I. A inverse sama dengan Y. Nah, di sini jelas bahwa setiap unsur hanya mempunyai satu inverse. Selanjutnya, teorema 4.4. Jika sebuah grup dengan operasi biner yang lain, misalkan saja Y, maka untuk setiap G elemen G berlaku inverse dari G inverse sama dengan G. Nah, bukti, karena G inverse adalah inverse dari G, maka inverse dari G inverse biner G inverse sama dengan inverse dari G inverse biner I. Inverse dari G inverse biner I sama dengan inverse biner G inverse biner I. I biner G sama dengan inverse dari G inverse. G sama dengan inverse dari G inverse. Selanjutnya, teorema 4.5. Jika sebuah grup dengan operasi biner X, Y elemen G, maka X biner Y inverse sama dengan Y inverse biner X inverse. Nah, bukti X biner Y inverse biner X inverse sama dengan X biner Y biner Y inverse biner X inverse sama dengan X biner Y inverse X inverse. Selanjutnya sama dengan X biner Y biner X inverse sama dengan X biner X inverse sama dengan I. Terbukti bahwa X biner Y sama dengan Y inverse biner X inverse sama dengan I. Dengan demikian, berarti X biner Y inverse sama dengan Y inverse biner X inverse. Masuk ke teorema 4.6.
di mana jika sebuah grup dengan operasi biner XY elemen G, jika X biner Y sama dengan I atau Y biner X sama dengan I, maka Y sama dengan X inverse. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada pembuktian. Misalkan X biner Y sama dengan I. Gandakan ruas kiri dan kanan dengan X inverse, maka diperoleh X inverse biner X biner Y sama dengan X inverse biner I kali X inverse biner X Y sama dengan X inverse. I biner Y sama dengan X inverse. Y sama dengan X inverse terbukti. Nah, selanjutnya teorema 4.7, di mana jika sebuah grup dengan operasi biner, padanya berlaku hukum kanselasi kiri dan kanan, yaitu jika A biner B sama dengan A biner C, maka B sama dengan C. Dan jika B biner A sama dengan C biner A, maka C sama dengan B untuk setiap A, B, C termuat dalam grup. Nah, ada pembuktian B biner A biner B sama dengan A biner C, berarti A inverse termuat dalam grup. Sebab grup, maka A inverse biner A biner B sama dengan A inverse biner A biner C. Nah, A inverse biner A biner B sama dengan A inverse biner A biner C. Di sini menunjukkan sifat asosiatif. Untuk sifat inverse yaitu I biner B sama dengan I biner C. B sama dengan C itu termasuk sifat identitas dan C sama dengan B itu terbukti. Di sini kami lampirkan 2 soal latihan untuk dapat teman-teman pelajari dan ulang-ulang lagi di rumah. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.